Sebelum saya memulai, ada permohonan maaf kepada seluruh para hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas keterlambatan kami datang ke tempat ini. Tetapi kami memuliakan tempat ini karena tempat ini adalah lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad. Tempat ini lembaga pendidikan Nabi Muhammad. Tempat ini tempat memproses percetakan putra putri penerus Nabi Muhammad. Makanya terus terang Bu, Pak, saya minta maaf karena tadi jam 12 kurang 15 saya masih di Jakarta. Jadi saya bawa mobil sendirian. Kemudian kebetulan dapat mobilnya kecil lagi, mobil Jazz. Mobil kecil. Seharusnya sudah sampai jam 4 sore, kemudian sholat Jumat. Saya ngejar sholat Jumat di rest area 57. Dari 0 titik Cawang ke rest 57, saya tempuh cuman setengah jam. Alhamdulillah dapat sholat Jumat. Saya mau kejar lagi sampai di Pekalongan kira-kira sampai jam 4. Alhamdulillah sampainya maghrib tadi. Setelah maghrib, karena perjalanan hujan deras yang terjadi pandangan gak kelihatan. Jadi saya bawa mobil pelan-pelan. Alhamdulillah sampai di rumah, istirahat sebentar, baru tidur, tahu-tahu ada jemputan. Tadi sebelum di sini saya ada 2 acara. Alhamdulillah ternyata dari acara ke acara kami baca maulid, dari pesantren ke pesantren. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Ini saya seperti HP yang sudah lemot dapat cas kembali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menanti, telah menunggu. Matur nuwun sangat. Dan ini insya Allah ceramahnya enggak lama, cuma 3 jam. Tapi saya korting Bu, jangan takut, saya korting 1 jam jadi 2 jam. Masih ketawa ibu-ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para kiai, para ulama, para masyayikh, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk para masyayikh kita, guru-guru kita, asatidzah kita, semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya. Begitu pula kita doakan untuk putra putri kita yang telah belajar, yang sedang belajar mondok di pesantren ini, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita doakan kembali untuk para jamaah yang telah sudi menanti, menunggu kedatangan kami, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya. Insya Allah tahun ini berangkat haji, yang ingin berangkat umrah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum menikah dimudahkan jodohnya, yang sudah kawin ditambahin mawaddah dan rahmahnya, mawaddah dan rahmah. Semoga kehidupannya sejahtera, rizkinya barakah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
bercerita tentang pondok pesantren. Ini terus terang saya tidak bisa menolak dengan pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini adalah lembaganya Nabi Muhammad. Pendidikannya Nabi Muhammad. Yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad mendirikan pondok pesantren yaitu dengan Ashabus Suffah. Ada 70 para sahabat Nabi Muhammad tinggal bersama Nabi Muhammad, mondok bersama Nabi Muhammad, mengabdi dengan Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, mendengarkan perintah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedang sholat jamaah, dia ikut. Kalau Nabi Muhammad sedang berjalan, salah satu muridnya ada yang ikut, diantaranya Anas bin Malik. Kalau disuruh perang, mereka siap perang. Mereka disuruh menghafal Quran, menghafal Al-Quran. Mereka kerjaannya bahkan dikatakan Sayyidina Abu Hurairah itu waktu tinggal menjadi Ashabus Suffah, waktu mondok, hidupnya kesian. Kalau orang bilang miskin katanya. Tetapi lihat, setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak didatangi oleh para sahabat Nabi Muhammad. Karena beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mondok, yang belajar, yang menuntut ilmu, hidupnya sejahtera. Hidupnya turah, hidupnya barakah. Karena mereka mondok tidak lain yang dipelajari karena ingin mengabdi terhadap Nabi Muhammad, ingin menjadi pejuang Allah. Yang mengabdi dengan Allah, mengabdi kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita lihat kiai, ada seorang ustadz kok naik mobil Alphard. Ini kok enak banget ya mereka punya mobil Alphard, gonta-ganti mobil. Ternyata itulah karena mereka mengabdi untuk Allah, mengabdi untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Katanya guru kami, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, jadi Bu, kami ini dulu mondok, mulai dari lulus SD, tinggal di Jawa Timur. Nggak lama, cuma 8 tahun. Berangkat dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya kira mondok di Jawa Timur 8 tahun sudah lama. Alhamdulillah dapat berkah berangkat ke luar negeri, ke kota Mekah bersama As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Enggak pulang-pulangnya cuma sebentar, cuma 12 tahun. Jadi kalau ada anak santri di sini enggak pulang-pulang mondok wajar, apalagi orang tua murid. Orang tua murid jangan sedih kalau anaknya mondok. Jangan takut kalau anaknya mondok. Apalagi kalau anaknya belum disuruh pulang sama kiainya. Kemudian anak santri putri juga jangan takut, kok saya nggak laku ya? Oh jangan takut. Justru orang-orang pintar, orang-orang cerdas mencari mutiara-mutiara yang tersimpan adanya di pondok pesantren karena mereka sedang menghafal Al-Quran. Makanya kalau kita melihat sejarah pendidikan, di dalam ilmu pendidikan, di dalam filsafat pendidikan, itu ternyata mereka para ulama-ulama itu mereka menjadi orang-orang besar disebabkan karena dua hal. Disebabkan karena ibunda yang salehah dan istri yang mendukung. Makanya ada pepatah para ulama dari Yunan diterjemahkan dengan bahasa Arab. Itu katanya bagus sekali. Saya ambil pepatah tersebut dari Al-Uqala, dari kitab Al-Uqala. Jadi orang-orang cerdas yang mengatakan likulli rajulin azim wara'ahu imra'atun azimah. Setiap ada orang-orang hebat, setiap ada orang-orang yang pinter, setiap ada orang-orang yang berhasil, ternyata di belakangnya ada seorang wanita. Baik seorang ibunda atau istri yang salehah yang mendukung program suaminya. Kadang-kadang ada kiai, ustadz, Masya Allah tabarakallah, baru berangkat aja ceramah langsung ditelepon sama istri, enggak langsung pulang.
Ini kesian. Tetapi ada seorang ulama dibantu oleh istrinya, kekuatannya, kemudian disupport. Ini. Makanya keberhasilan tersebut di belakangnya ada seorang wanita. Siapa? Ibu-ibu yang mendidik anak-anak mereka atau memberikan support, memberikan motivasi, dukungan kepada para suaminya. Ternyata itu adalah programnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu Nabi Muhammad berjalan dari kota Mekah, itu perjalanan ke Gua Hira, naik ke atas gunung Pak. Ke atas gunung, itu saya kira gunungnya kelihatan kecil, pendek. Itu ketika saya naik, Masya Allah, kami di kota Mekah tiap tahun naik ke Gua Hira. Gua di mana di situ diturunkannya wahyu. Kami naik ke atas nggak lama, cuma 1,5 jam. Itu pakai tangga. Di zaman Sayyidah Khadijah nggak ada tangganya. Itu Sayyidah Khadijah ketika itu umur 55 tahun. Setiap hari ngirimin makanan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada lampu Bu, nggak ada patromak. Pakainya apa? Terang bulan. Itu naik ke atas nyari jalan. Ngapain? Bawain makanan buat Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat perjuangan Sayyidah Khadijah memberikan support. Bahkan pertama kali memberikan bisyarah kabar gembira tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah dan langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya secara mutlak orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, cuma para ulama-ulama membagi-bagi di antara golongan perempuan adalah Sayyidah Khadijah, golongan bangsawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian golongan anak-anak kecil adalah Sayyidina Ali, dan golongan budak yaitu Zaid bin Harisah. Ini adalah 4 orang yang pertama kali masuk Islam setelah mendapatkan wahyu dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua berkat perjuangan dari seorang wanita Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang memberikan pemikirannya, hartanya, kehidupannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat tarikh Bu, bagaimana perjuangan Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Ini saya terkejut sekali dengan pendidikan Imam Sufyan bin Uyainah. Umur 4 tahun sudah hatam Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dan sudah hafal Al-Quran. Umur 4 tahun. Sampai katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang telah menyusun kitab Simtud Durar, di dalam kitabnya Kunuzus Sa'adah, ini kapan belajarnya, kapan ngapalnya. Nah ini ada metode. Metode pendidikan Al-Quran sejak dini itu ada pendidikan khusus. Ini biasanya anak-anak santri pinter di dalam ilmu pendidikan Al-Quran, di dalam menghafal Al-Quran. Ini orang-orang pondok pinter-pinter. Mereka tahu cara-caranya. Makanya anak-anak pondok pesantren mulia, anak-anak pondok pesantren berkah dicari. Karena untuk memberikan pendidikan karakter yang paling terbaik dengan seorang ibu yang memiliki ilmu, yang memiliki Al-Quran, seorang wanita yang Qurani. Ini penting sekali, pondok pesantren Al-Quran. Nah, kembali kepada mereka para pejuang-pejuang, ternyata di belakangnya ada ibundanya yang solehah. Di antaranya Imamul Bukhari. Bagaimana Imamul Bukhari kok bisa cerdas, sejak kecil sudah bisa menghafal 10.000 hadis. Masih kecil sudah bisa menghafal 10.000 hadis. Dari mana? Gak taunya pendidikan dari ibundanya yang pertama kali. Makanya al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan yang pertama kali. Apalagi seorang ibu yang cerdas memberikan pendidikan, pelajaran, kemudian dimasukin di pondok pesantren. Makanya pondok pesantren ini di lembaganya Nabi Muhammad. Kami ketika mondok di kota Mekah bersama guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kami meyakini bahwasanya pondok yang kami tinggali ini adalah pondoknya Nabi Muhammad.
Alhamdulillah guru kami Syed Muhammad memanggil guru-guru ahli tafsir seperti Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang alim, allama, seorang mufassir, ahli tafsir. Syekh Muhammad Ali Sabuni dan saudara beliau Syekh Dia As-Sabuni, ahli bahasa. Dan kemudian banyak guru-guru yang lain yang mengajarkan kami di kota Mekah. Alhamdulillah kami bisa menuntut ilmu, belajar, dan di antaranya kami mengabdi di pondok pesantren. Makanya ada program Allah, Bu. Program Allah yang paling terbaik di dalam ilmu pendidikan, di dalam filsafat pendidikan, yang ini sudah dikaji sama orang-orang barat. Ternyata banyak keberhasilannya, banyak keberkahannya. Bahkan bukan orang-orang barat, Buddha, Hindu, itu mereka mempelajari metode ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini ayat diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, langsung dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Allah menyatakan sebagaimana kami turunkan ayat suci Al-Qur'an melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Ini sesuai dengan momennya kita khatmul Quran karena pendidikan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad ini, beliau ini mentafsirkan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran itu baik bisa dari sabda Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, keputusan Nabi Muhammad, akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Tetapi ada yang paling mujarab. Di dalam ilmu pendidikan, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kota Mekah, yang pertama kali yang mereka lihat adalah karakter Nabi Muhammad. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad adil, Nabi Muhammad cerdas dan tidak pernah berkata jelek dan tidak pernah bercanda kecuali benar, dan perkataannya selalu benar, tidak pernah berdusta. Mereka tahu semuanya. Makanya ketika Al-Quran turun, mereka meyakini ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad dari kecil Rasulullah jujur. Sudah diketahui sejak kecil jujur dan orang mengetahui dia orang baik. Makanya ketika turun wahyu langsung. Di sini pendidikan karakternya Nabi Muhammad sudah ada. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Nah, dari Al-Qur'an di sini ada pendidikan yang baik, yang bagus, yaitu namanya pendidikan tazkiyah wa yuzakkikum. Namanya ilmu nafs. Di dalam ilmu filsafat yaitu pendidikan kejiwaan. Pendidikan kejiwaan apa? Tentang karakter, tentang kependidikan, kemudian pengabdian, sosialisasi, kemudian peradaban, kebudayaan. Ini semuanya termasuk ilmu nafas. Ilmu nafasnya dengan apa? Dengan akhlak, budi pekerti. Makanya Nabi Muhammad, beliau ini selalu menyatakan innama bu'itsu liutamima makarimal. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya pendidikan Nabi Muhammad pertama kali adalah akhlak. Makanya Imam Malik pernah belajar 20 tahun belajar akhlak, belajar pendidikan, baru 1 tahun ilmu. Makanya Imam Malik selalu mengatakan ij'al ilma kamilhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmu Anda bagaikan garam dan akhlak budi pekerti Anda bagaikan tepung. Jadi tepungnya lebih banyak daripada ilmu. Ternyata ilmu tazkiyah ini kami pelajari di kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Di antara ilmu tazkiyah, ilmu nafas yang kami dapatkan yang pertama kali adalah at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan menjadi panutan. Kita melihat panutan kita adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru panutan kita.
mencari sosok. Makanya Nabi Muhammad dijadikan panutan qudwah. Yakni menjadi pusat pendidikan adalah Nabi Muhammad. Contoh di dalam makan, tidur, mulai dari tidur sampai tidur, Nabi Muhammad adalah bagian contoh yang paling terbaik. Makannya, minumnya, jalannya, tidurnya, hubungan suami istrinya, kemudian sosialisasinya, bermasyarakatnya, itu semua para ulama tidak ketinggalan membuat kitab, buku tentang kehidupan Nabi Muhammad. Gak ada yang ketinggalan para ulama. Ibu-ibu ingin berbicara tentang apa tentang Nabi Muhammad sudah ada. Kepemimpinan Nabi Muhammad ada. Kemasyarakat Nabi Muhammad ada. Kejujuran Nabi Muhammad ada. Keadilan Nabi Muhammad ada. Semua ada. Guru kami Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau membuat kitab Al-Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad. Semua dilihat dari segi pandangan Nabi Muhammad, diambil, semua diserap, diambil. Nah, itulah tugasnya para ulama, mempelajari akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad. Nah, di situ Nabi Muhammad dilihat qudwah, menjadi panutan. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada engkau ya Nabi Muhammad suri tauladan. Suri tauladan ini qudwah, panutan. Bicaranya Nabi Muhammad, kemudian diamnya Nabi Muhammad, senyumnya Nabi Muhammad, ketawanya Nabi Muhammad, itu semua ditulis sama para ulama. Dilihat oleh para ulama, para sahabat Nabi Muhammad mandang Nabi Muhammad. Dan tidak ada sahabat siapapun kecuali mereka selalu bersama Nabi Muhammad. Ketika di musolah, di masjid, ada sahabat Nabi Muhammad. Ketika perjalanan ada sahabat Nabi Muhammad. Ketika pergi ada sahabat Nabi Muhammad. Ketika di rumah ada sahabat Nabi Muhammad. Ketika tidur ada sahabat Nabi Muhammad. Maaf, sampai perkara mandi itu ada istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini seorang wanita yang memiliki ilmu yang sangat tinggi karena hidupnya bersama Nabi Muhammad. Setelah wafat Nabi Muhammad, para sahabat mengatakan sepertiga ilmunya Nabi Muhammad ada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masalah mandi, masalah haid, kemudian masalah wudu, masalah tidur, hubungan suami istri, itu semua dari mana? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Itulah peranan mereka para sahabat Nabi Muhammad duduk bersama Nabi Muhammad di madrasah pendidikan Nabi Muhammad. Secara tidak langsung mereka mondok. Ada yang tinggal bersama Nabi Muhammad, ada yang mondok di pagi hari, ada yang mondok di siang hari, ada yang mondok di sore hari, ada yang mondok bepergian bersama Nabi Muhammad. Semua para sahabat saling berganti-gantian. Yang pagi nyampaikan ke sore, yang sore hadir tidak yang pagi hari tidak hadir disampaikan sama yang di pagi hari. Sayyidah Aisyah bersama Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat Nabi Muhammad. Masa sahabat Nabi Muhammad kurang ajar ngelihat ngintip-ngintip rumah Nabi Muhammad? Gak mungkin. Di situ ada peranan seorang wanita yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi Muhammad memiliki peranan yang sangat hebat sekali, yaitu menjadi panutan. Makanya kita selalu menjadikan panutan kita, idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu keberuntungan kalau di lingkungan rumah, kemudian lingkungan tepat di situ ada pondok pesantren, itu tempat yang paling beruntung. Biasanya ini sudah menjadi sunatullah, di mana kalau di situ ada tempat, ada pondok pesantren, ada lembaga, biasanya tanahnya harganya naik. Betul? Betul. Dan orang yang buat punya pesantren, yang bikin pesantren, itu mereka bukannya bisnis, bukannya komersil. Makanya saya pernah ditanya, saya pernah duduk perjalanan pakai gamis, naik kereta. Di sebelah saya orang Cina. Kemudian ngobrol, Habib ya? Oh iya.
Saya mau ngobrol sama Habib, boleh silakan. Kemudian ngobrol ke sono kemari, dia bilang, oh saya kira Habib keras katanya. Oh Habib mau ya ngomong sama saya, kenapa Pak? Karena jenengan orang baik. Beb, Pak Habib saya kan bukan orang Islam, terserah. Jenengan orang apapun yang penting jenengan manusia, saya bilang. Jenengan masih berpendidikan, punya peradaban, duduk bersama kami, dia mau turun di Semarang. Kemudian dia tanya, dia orang bisnis. Orang bisnis, kerjaannya bisnis uang. Dia bilang, Pak Habib punya pendidikan? Punya. Pak Habib punya sekolahan? Punya. Wah itu bagus Pak Habib. Kenapa? Itu bisnis yang paling terbaik katanya. Bisnis yang paling terbaik. Ada lagi yang dibilang, Habib punya travel gak? Kenapa Pak? Saya gak punya travel, tapi kadang-kadang ikut. Kadang diajak, tapi banyaknya gak pernah ngikut. Kenapa? Itu travel bisnis yang paling terbaik Pak Habib. Kenapa? Selama Ka'bah masih ada, travel jalan. Saya bilang lagi, Pak maaf. Kami ini kalau buat pendidikan, biasanya nombokin bangunan, nombokin listrik, nombokin air, nombokin santri yang telat bayaran. Betul? Itu biasanya. Bahkan banyak santri yang gratis. Yang penting mau ngaji. Itulah yang namanya para ulama-ulama Allah. Mereka punya beban yang sangat besar sekali. Karena mereka ini mengemban amanahnya Nabi Muhammad. Yang penting ada murid yang mau ngaji, yang mau belajar, dia bersyukur dan senang. Apalagi kalau muridnya itu berhasil, itu lebih senang lagi. Kami di Mekah selama 12 tahun mulai dari berangkat sampai pulang dibiayai. Dan alhamdulillah Bu, saya ini bisa haji 11 kali tinggal di sana. Itu semuanya haji dibiayai sama guru kami. Jadi semuanya gratis. Tidak bayar sedikit pun. Pulang dikasih duit. Pulang dikasih duit, nggak banyak. Cuma 80 juta dikasih uang. Sudah gitu dikepelin lagi, ini uang buat modal kawin. Ini dikasih lagi modal buat kawin, dikasih lagi maharnya sekaligus. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan kita punya guru kayak begini semua, amin. Iya, kepengen punya pesantren ngebiayain murid, semuanya gratis, dikasih makan, dikasih minum. Kalau menikah kita anterin, kemudian kita kasih biaya sekaligus. Ini nikmat, kitab-kitab, buku-buku semuanya gratis. Tetapi karena melihat kehidupan sekarang, pondok pesantren butuh, paling tidak kita tahu diri lah. Kita sowan, kita datang, ya tidak telat di dalam SPP. Karena banyak pondok pesantren, saya ingat waktu di Bangil, sampai sekarang Habib Abbas, kita jadi pengurus ini. Tahu gak yang belum bayaran berapa? Lebih dari setengah katanya. Tapi gak apa-apa. Yang penting mereka masih tetap mau belajar menuntut ilmu. Saya bilang begitu. Oh jadi yang namanya pendidikan pondok pesantren, para kiai, para ulama nombokin semua ya. Iya. Kadang-kadang mereka bisnis, jualan buat apa? Buat ngasih makan santri. Makanya itulah pondok yang barakah insya Allah. Jadi begitulah yang namanya perjuangan. Mereka mengikuti perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang terakhir saya mau ngasih oleh-oleh. Karena ini pendodokan pendidikan Al-Quran. Kemudian akhir sana khatmul Quran. Ini saya mau sampaikan sedikit Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita jumlah ayatnya ada 6.666. 6. Berapa Bu? 6-nya 4 kali Bu. Udah gak usah repot-repot. Sepakat 6. Suratnya ada berapa? 114. Ada berapa juz Bu? 31. Wah udah kemalaman ini. 30 juz. Nah, dari 30 juz ini, dari 6.666 ayat ini, guru kami, sahabat guru kami Profesor Dr. Wahbah Zuhairi,
Beliau ini menyusun tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Enggak banyak, cuma 14 jilid. Nah, sahabatnya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini anak Pak Yai, anaknya juga pernah belajar ketemu sama beliau ketika di Johannesburg di Afrika Selatan. Guru kami Syekh Muhammad Ali As-Sabuni diundang di Afrika Selatan. Kemudian di sini sahabat-sahabat kami di sini juga hadir di Afrika Selatan karena lulusan dari Afrika Selatan. Taib. Dari 6.666 ayat ini dibagi-bagi. Ada 1.000 ayat, 1.000 ayat isinya perintah-perintah Allah. 1.000 ayat perintah-perintah Allah. Jadi kata perintah. Dan 1.000 ayat lagi yang kedua, larangan-larangan. Karena kalau di situ ada perintah Allah, di situ pasti ada larangan. Sudah berapa, Bu? 2.000. Ini saya singkat aja sudah ini. Biar cepat waktunya. Yang ketiga, kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ ada al-wa'du, janji-janji Allah. Orang yang bertakwa, orang yang jujur, orang yang baik dikasih janji-janji Allah, surga, amalannya rizki yang barakah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, rizkinya turah-turah dan dari manapun dapat rizki. Ini janji-janji Allah. Itu ada 1.000 ayat. Sudah berapa? 3.000. Yang keempat, kalau di situ ada an-nahyu, pasti di situ ada al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Orang yang berzina ancamannya, orang yang minum khamr ancamannya, orang yang korupsi ancamannya, orang yang mencuri ancaman. Ada ancaman-ancaman di dalam Al-Quran, semuanya ada. Itu ada 1.000 ayat. Sudah berapa? 4.000. Dan kemudian yang kelima, itu ayat-ayat tersebut isinya al-qasas wal akhbar. Cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu. Malaikat, kemudian Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, para anbiya, Bani Israel, orang-orang soleh, kemudian Fir'aun, Talut, kemudian Haman, semua disebutin. Itu ada 1.000 ayat. Sudah berapa? Dijadikan ibrah, pelajaran. Pelajaran untuk mempelajari orang-orang terdahulu. Ini di dalam Al-Quran. Sudah 5.000. Yang keenam, Al-Amthal, tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kalau anak-anak baca maulid ini, maulid apa baca tadi? Simtud Durar. Kalau Simtud Durar karangan Habib Ali Habsyi, dengan kata-katanya beliau, Allah juga memuji Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad di Al-Quran. Jadi yang memuliakan Nabi Muhammad Allah, yang menyatakan keberkahannya adalah Allah, yang menyatakan kita disuruh beriman kepada Nabi Muhammad Allah, kita disuruh mengikuti perjalanan kanjeng Nabi Muhammad, perintah dari Allah. Di Al-Quran ada 1.000 ayat tentang Nabi Muhammad. Jadi secara tidak langsung Nabi Muhammad biografinya ada di Al-Quran. Pandangan Nabi Muhammad, mulutnya Nabi Muhammad, lisannya Nabi Muhammad, kemudian dakwahnya Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, itu ada di Al-Quran, ada 1.000 ayat. Sudah berapa? 6.000 ayat. Kemudian 500 ayat, yang ketujuh 500 ayat. Al-Ahkam, Ahkamul Quran, hukum. Jadi di Al-Quran hukum-hukum cuma 500 ayat. Ada hukum salat, hukum zakat, hukum puasa, haji, pernikahan, pembunuhan, kemudian tentang faraid, hitung-hitungan tentang warisan. Itu cuma 500 ayat, enggak banyak Pak. Cuma 500 ayat. Ada guru kami Syekh Muhammad Ali Sabuni buat kitab namanya Ayatul Ahkam atau Rawaiul Bayan. Itu beliau mensyarahkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum. Ada 500 ayat, kita disuruh ngapalin itu. Sudah berapa? 6.500. Nah di Al-Quran Bu, ada 100 ayat yang ibu-ibu harus hafal.
Ini apalagi anak-anak pondok. 100 ayat adalah doa. 100 ayat doa. Ini di Al-Quran ada doa-doa enggak? Ada, banyak. Contohnya Bu, di Al-Quran ibu-ibu hafal nih. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu di antaranya Al-Quran. Itu baru satu Bu. Kadang-kadang sampai di lagu ya Rabbana atina wa fil wa qina. Hafal semua lagunya. Nemu di mana lagunya Bu? Hah? Masya Allah, itu baru satu Bu. Tadi Pak Yai doa juga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2. Ada lagi, Rabbi zidni, Rabbi ighfirli wali walidayya. Itu doa juga. Rabbana, apa lagi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada lagi yang lain? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa. Ada lagi yang lain? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal. Ada lagi yang lain? Rabbi najjini. Ya, doa juga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaih. Doa juga. Ada lagi? Rabbi habli. Apa lagi? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Doa juga. Ada lagi? Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alamin. Wow, doanya Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Daud banyak. Berarti di Al-Quran juga kita diajarkan untuk berdoa. Jadi disuruh banyak-banyak berdoa. Makanya para ulama pertama kali kalau doa langsung dari Al-Quran dulu. Kemudian doa yang dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian doanya orang-orang soleh, para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala dibarengi dengan solawat biar doanya berkah. Sudah berapa Bu tadi Bu? 6.600. Tinggal berapa? 66. 66 itu nasikh wal mansukh. Nah, nasikh wal mansukh ini ayat yang dihapus hukumnya diganti dengan ayat-ayat yang baru, itu hukumnya. Ada ayatnya juga diganti kalimatnya. Itu namanya nasikh wal mansukh yang dihapus. Itu ada 66 ayat. Ini jumlahnya 6.666. Gampang gak Bu? Gampang, gak sulit. Ibu-ibu keluar dari sini langsung sudah mengerti Al-Quran. Al-Quran sudah tahu isinya. Waduh, isinya ini tinggal dipelajari, tinggal dibaca. Apalagi ini mau bulan Ramadan ya. Mau bulan Ramadan kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah sekarang Bu, kemarin saya mengikuti membuat seminar pendidikan karakter. Pendidikan karakter di era pendidikan karakter generasi Z. Dulu kami ikut seminar generasi Y. Ibu-ibu dulu orang tua kita generasi X, Y, Z. Sekarang sudah Z. Kalau sudah Z, kiamat katanya. Ma'assalamah. Selesai. Atau mau balik lagi ke alfa, A lagi, kapan? Kemudian di belakang ditambahin generasi Z,
di era transformasi digital. Nah, ini zamannya digital nih. Saya mau tanya terus terang, saya ini bukan aib, saya punya HP. Kemudian walaupun punya HP, saya bawa tasbih. Mana tasbihnya nih? Ah, ini dia. Ini saya bawa tasbih. Saya mau tanya bapak-bapak nih, Pak, ngaji bawa tasbih enggak? Hah? Ora. Bu, bawa tasbih bu? Boten? HP? Bawa semua. Semua pada bawa HP. Ibu-ibu kalau bawa HP bawa bu, nggak apa-apa bu, silakan. Tapi jangan lupa sama tasbih. Paling nggak pakai tasbih digital. Kadang-kadang kalau ada jamaah haji bawa pulang hadiah oleh-oleh pakai buat salawatan, biar ingat sama Allah. Nah, HP digital nih bu, nggak apa-apa pakai HP. Zaman transformasi digital. Cuman di era digital ini kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, di situ ada Al-Quran. Nah, kemudian bisa baca Al-Quran, ada zikir, ada aurat, ya. Tapi kalau ngaji seperti ini lebih afdol, lebih baik. Karena saya di Jakarta, saya suka tanya, Masya Allah ngajinya saking pundi. Alhamdulillah kula niki sudah ngaji saking pundi. Ustadznya jenenge sopo? Asmane sinten ustadznya? Ustadzah YouTube, Ustadzah Instagram. Masya Allah. Yang bapak-bapak nggak mau kalah, alhamdulillah. Saya sudah mutolaah dengan Mbah Google. Sama Mbah Google. Tapi kalau yang ngaji yang seperti ini bagus, hadir di pengajian. Nah, ini ada oleh-oleh bu. Nah, ibu-ibu yang punya HP, nanti di bulan Ramadan dibuka bu, HP-nya, di situ ada Al-Quran digital, dibaca Al-Quran. Atau yang punya Al-Quran dari kota Mekah atau Madinah. Al-Quran dari kota Mekah dan Madinah, ini saya mau kasih oleh-oleh. Mana ada santri gak? Anak-anak putri ada putra mana pondoknya? Ada yang megang mushaf gak? Ada yang megang HP? HP-nya ada Al-Qurannya gak? Ayo coba buka. Ini nanti ada oleh-oleh, ibu-ibu buka di rumah. Ada Al-Quran yang cetakan Masjidil Haram, cetakan Mekah atau yang sama. Nah, di situ ada metode cara saya dapatkan ketika saya belajar di kota Madinah. Yang menulis Al-Quran namanya Utsman Toha, Syekh Utsman Toha, orang alim. Dia yang menulis Al-Quran. Masya Allah, orangnya soleh alim, dia ngajarin. Jadi di dalam Al-Quran ada 30 juz. Ada berapa? 30 juz. Nah, di situ cara untuk mencari halaman juz Al-Quran, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, kadang-kadang kan kerepotan. Cari juz di halaman berapa. Nah, di situ bisa ketahuan halaman berapa, juz berapa. Caranya mudah. Caranya yaitu kalau umpamanya Anda ingin mencari juz 20. Mencari juz 20. Nah, caranya bagaimana? 20 dibagi 2. Saya lupa ada tuh jadinya tuh. Karena sering kita coba, kita sampaikan kepada masyarakat, ini metodenya sangat bagus sekali dan sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali. Ini sering saya sampaikan. Jadi metodenya juz itu 20, umpamanya juz 20, juz 20. 20 dikurang 1 dibagi 2. Dikurang 1 dibagi 2, ya. Juz umpamanya nyari juz 20. Juz 20 dikurang 1, lah juz 9, yang enggak usah repot-repot, juz 9, 9 dikurang 1, 8. 8 dikali 2 berapa? 18. Angka 18 ditambahin angka 2.
Berarti 182. Ulang lagi. Umpamanya mencari juz 7. Mencari juz 7 di halaman berapa? 7 dikurang 1 berapa? 6. 6 kali 2? 12. Angka 12 tambahin angka 2 di belakangnya. Jadi 122. Itulah juz 7 ada di halaman 122. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak coba di rumah. Ini metode untuk mencari halaman di dalam juz Al-Quran. Ya, umpamanya juz 25 gampang. Juz 25 kalau mau cari juz 25 tinggal dikurangin aja 1. Berarti 24. 24 dikali 2 48. Ditambahin angka 2 belakangnya 482. Itulah halaman daripada juz 25. Kalau mau cari juz 26 gampang. 26 kurang 1 25. 25 dikali 2 50. 50 belakangnya tambahin angka 2 502. 502. Itu kaidah. Bukan Quran yang cetakan Kudus ya Pak ya. Bukan yang cetakan Kudus tetapi cetakan dari Mekah. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa dipraktekkan. Kemudian santri dan santriwati bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini menjadi pertemuan yang barakah. Di lembaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari gudwa, yaitu mencari pendidikan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kehidupan Nabi Muhammad, keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan semoga putra-putri yang sedang belajar di pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yang pinter, yang cerdas. Sebelum saya akhiri doa, ini anak-anak kecil udah pada tidur semua ya, kesian ini. Ada anak-anak kecil yang belum tidur enggak? Ada gak? Coba anak-anak sini, suruh bawa kemari anak-anak kecil. Anak-anak kecil suruh ke panggung deh, gak apa-apa sini. Ini doa malam-malam mustajab insya Allah. Sini foto bareng, foto-foto. Ayo anak kecil, yang laki sini. Yang perempuan di bawah umur 10 tahun. Ayah, nggak apa-apa di sini. Ada berapa aja naikin ke sini ke panggung biar belajar mental. Ayo sini, cepet. Mana tangannya sini, biar wangi. Hadiah. Cium biar segar. Ayo cepet. Ayo berjejer sini, jejer sini. Yang perempuan sebelah sini, Pak, kasih tempat. Tangannya mana? Ini anak-anak kecil sudah berani naik ke atas panggung, ini mental masa depan insya Allah. Tangannya mana tangannya? Yang ini belum. Ayo cepat. Bersurah. Ini anak-anak ini adalah anak-anak yang umurnya masih ada yang 10 tahun, 11 tahun. Ini umur berapa? 8. 7. Ayah, ini umurnya 8, umurnya 7. Insya Allah kita lihat 20 tahun ke depan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ulama, ada yang hafal Al-Quran, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi presiden enggak? Ganti Pak Jokowi. Ayah, mudah-mudahan lihat insya Allah 20 tahun ke depan mereka menjadi anak-anak yang barakah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نتواصل بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. اللهم يا الله بأن تبارك على هذا المعهد المبارك، بأن تبارك لهم بالبشارة والإشارة وتقضي جميع حوائجهم في الدنيا والآخرة، وجعلهم الطلاب والبنات من العلماء العاملين من الهداة المهتدين، واجعل من الحفاظ القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك من هذه النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرقده. اللهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أي baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Duduk semuanya duduk. Bismillah. Minum gantian. Mau susu nak? Udah belum? Cepat. Jangan habisin sini. Habib Abbas minum juga. Ini kita mau ngambil berkahnya anak-anak ini. Ayo bismillah. Pegang. Ayo tutup. اللهم ربنا تقبل منا على هذه الجلسة المباركة، بأن تبارك الحاضرين والحاضرات، بأن تبارك لهم الأرزاق الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.